Masih cerdas dan mencerahkan selama 30 menit. Bersama saya Irmalia Septiana, ini dia Berita TV-mu selengkapnya. Ya, pemirsa, jelang Muktamar ke-47 di Makassar, jajaran pengurus pimpinan pusat Aisyah kembali mengunjungi kediaman Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala untuk melakukan audiensi. Pimpinan pusat Aisyah yang dipimpin Ketua Umum Siti Nurjanah Johantini beserta jajarannya mendatangi rumah Dinas Wakil Presiden Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ini, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah Rohimi Zamzam menjelaskan pergerakan Aisyah menekankan pada perempuan dan anak, khususnya dalam rangka penguatan pemberdayaan perempuan. Kemudian disampaikan pula selama 1 abad ini telah melakukan terobosan pemberdayaan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga. Dengan Ketua Umum, Sekum, dan Ketua, dan juga beberapa anggota Aisyah lainnya, Pak Yusuf Kala menekankan bahwa memang Aisyah yang bergerak khusus untuk perempuan dan anak dalam rangka untuk penguatan kesejahteraan perempuan dan anak, memang beliau sampaikan perlu adanya penguatan dan pemberdayaan perempuan. Nah, dalam hal ini juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah juga menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan Aisyah selama ini, ya 100 tahun kita ini dan 1 abad ini, memang menuju dan memfokuskan kepada penguatan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Yusuf Kala berharap Aisyah sebagai organisasi wanita tertua dan terbesar di Indonesia dapat mengawal secara baik pemberdayaan perempuan, seperti perlindungan dan pendidikan anak, serta ekonomi keluarga sebagai sumbangsih untuk bangsa dan negara dalam menyiapkan generasi unggulan. Arina Nurohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Mengantisipasi pembekuan PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan terus mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola khususnya di daerah. Sejak dibekukannya PSSI telah menyebabkan kompetisi sepak bola Indonesia tidak kunjung digelar. Kekosongan kompetisi ini tentu sangat berpotensi memberi dampak buruk bagi kondisi persepak bolaan Indonesia. Menanggapi kondisi ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwa kompetisi harus tetap berjalan, karena itu ia mendukung bergulirnya turnamen sepak bola yang ada di daerah. Kesimpulannya, kompetisi harus berjalan, turnamen harus berjalan, dan kita hidupkan turnamen-turnamen khas kedaerahan. Di beberapa provinsi itu punya, kayak di mana? Marahalim Cup, ada Yusuf Cup di Makassar, kemudian di Siliwangi Cup di Jawa Barat. Kita hidupkan kembali turnamen-turnamen ini. Pada kesempatan kali ini ia juga menargetkan agar sepak bola menjadi olahraga utama di setiap desa. Dirinya berjanji akan menghidupkan program Bala Desa, di mana program tersebut dapat menjadi sarana pemasaran sepak bola serta sarana pencarian bakat guna mencari bibit-bibit muda yang unggul bagi sepak bola Indonesia. Ismail Doni Adityo Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, polemik seputar pemilu kada serentak terus bergulir. Beberapa pendapat meminta pemilu kada serentak ditunda. Namun pendapat lain juga meminta agar pelaksanaan pemilu kada tetap berjalan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polemik pemilihan umum kepala daerah serentak menimbulkan pro kontra setelah BPK mendapatkan berbagai indikasi kecurangan di Komisi Pemilihan Umum. Satu pihak meminta agar pemilu kada serentak ditunda dulu hingga temuan BPK itu jelas, namun di pihak lain meminta agar proses pemilu kada jalan terus. Persiapan pemilu kada di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara sudah hampir rampung. Pemilu kada serentak di Sumatera Utara akan berlangsung di 23 kabupaten kota pada 9 Desember 2015 mendatang.
Beberapa partai politik bahkan sudah mengumumkan nama kandidat yang diajukan untuk pemilu kada tahun ini. Beberapa kandidat calon sudah berani melakukan sosialisasi. Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Effendi Naibaho mengatakan, sementara proses hukum kasus temuan BPK di KPU dilanjutkan, maka pelaksanaan pemilu kada serentak dapat terus berjalan. Pilkada serentak ini sebenarnya bagus supaya jangan ada lagi tudingan terjadi evakuasi massa. Misalnya contoh seperti kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang didatangkan entah dari mana ke Panguruan Samosir untuk pilkada sebelumnya. Nah kalau pilkada serentak berarti mereka tidak boleh. Jadi mereka harus terdaftar di wilayahnya masing-masing. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemerintah menolak dana aspirasi rakyat sebesar 20 miliar yang diusulkan DPR RI. Penolakan ini karena dana sebesar 20 miliar masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2016. Melalui Menteri PPN, Kepala Bappenas Andrinov Caniago memastikan pemerintah tidak menyetujui keputusan DPR tentang usulan program pembangunan daerah pemilihan atau disebut dana aspirasi. Selain itu, dana aspirasi juga belum mendiskusikan secara matang untuk dimasukkan dalam RAPBN 2016. Kepada awak media, Andrinov juga menegaskan, dana aspirasi tidak sesuai dengan perencanaan keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dana aspirasi akan mengganggu visi dan misi pemerintahan saat ini. Untuk itu, DPR RI diharapkan memahami penolakan tersebut. Dana aspirasi sendiri sudah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada 23 Juni 2015 lalu yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hingga kini dana aspirasi masih menjadi polemik dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan di kalangan anggota DPR RI sendiri banyak yang menyetujui namun tak sedikit yang menolaknya seperti Nasdem, Hanura dan Demokrat yang menolak dana aspirasi ini. Tim TVMU memberitakan. Kebijakan dana aspirasi DPR RI sebesar 20 miliar untuk setiap anggota ternyata mengundang banyak polemik pro dan kontra. Berikut liputannya. Kebijakan menggulirkan dana aspirasi sebesar 20 miliar dinilai sebagai kebijakan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Seorang anggota DPR cukuplah mengawasi eksekutif untuk melaksanakan tugas pembangunan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, banyak aspirasi rakyat yang harus disikapi anggota DPR bukan mengurusi proyek yang belum tentu menjadi aspirasi rakyat. Penegasan itu disampaikan mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Effendi Naibaho, dalam satu wawancara dengan wartawan TVMU Biro Sumatera Utara, Saiful Hadi. Berikut penegasan Effendi Naibaho. Saya kira inilah perbuatan yang sangat-sangat melukai hati rakyat ini. Karena DPR ini nggak betul ini dengan meminta dana kita itu, dana rakyat itu, sebesar 20 M itu untuk dibagi-bagikan. Bisa kesannya sangat hati bahwa si calon DPR ini tidak mau bersusah payah. Dia jadi sepertinya seperti anggota dewan yang sinterklas. Dia bagi-bagi uang itu. Nah jadi tolonglah teman-teman saya yang di DPR itu juga supaya lebih arif lah dan rakyat supaya sama-sama menolaknya. Karena kalau kita berbicara aspirasi ya jujur sajalah. Aspirasi rakyat Sumatera Utara. Contoh, yang pertama ini lapangan Merdeka ini bagaimana supaya dikembalikan ke semula. Bagaimana center point ini supaya kembali dia menjadi milik PT KAI dalam arti fisik. Dan kalau misalnya berbicara secara menyeluruh, di Sumatera Utara ini ada 424 persoalan tanah. Saya kira itu yang perlu ditampung aspirasinya, bukan bagi-bagi uang. Belum tentu masyarakat Medan ini contohnya, kalaupun mau dikasih dana aspirasi itu, untuk apa gitu? Ada kok anggarannya dari APBD masing-masing kan gitu. Nah, jadi bukan aspirasi dalam arti seperti bantuan langsung tunai itu, enggak, itu bohong-bohongan itu tidak benar. Ayolah sadarlah teman-teman saya yang di Senayan sana, aspirasi contoh tadi rakyat Sumatera Utara sangat banyak, bukan hanya bantuan proyek.
Bagaimana soal pengangguran, bagaimana soal pemberantasan narkoba ini, generasi muda ini, mau dimanain. Banyak, jadi bukan mau bagi-bagi apa, urusan riol macam-macam segala itu. Tidak. Dan fungsi Dewan itu, ya legislasi, pengawasan anggaran, dan yang lain lah. Bukan mau mencampuri urusan eksekutif. Kalau eksekutif itu dianggap tidak benar, itu tugas DPR itu. Janganlah, cobalah kita berpikir jernih bahwa rakyat ini butuh aspirasi, bukan aspirasi dalam arti bagi-bagi proyek atau mengasih, apalagi mengasih uang, itu money politik itu. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Berita TVMU segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, dari laporan Gubernur DKI Jakarta selama bulan Ramadan sekitar 17% jajanan yang dijual saat berbuka puasa mengandung boraks. Untuk itu akan dilakukan penertiban bagi para pedagang-pedagang nakal yang menjualnya. Gubernur DKI Jakarta menghimbau warga Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cerdas dalam memilih menu makanan saat sahur maupun berbuka puasa. Sebab banyak makanan yang dijajakan di ibu kota mengandung zat berbahaya, misalnya saja seperti boraks. Ahok menyayangkan jika di bulan ibadah seperti bulan Ramadan ini masih saja ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbuat licik demi meraih keuntungan besar. Padahal akibatnya dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Berdasarkan laporan yang diterima Ahok, sekitar 17% hidangan takjil di ibu kota mengandung zat berbahaya seperti boraks. Oleh karena itu, Ahok berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima yang nakal tersebut, salah satunya dengan merealisasikan program Lenggang Jakarta. Tim TVMU memberitakan. Gubernur DKI Jakarta memuji keberadaan layanan Gojek yang sangat membantu masyarakat lebih dari sekedar transportasi. Untuk meningkatkannya, Ahok juga meminta agar dibuatkan aplikasi GoTruk untuk membantu mengurangi lalu lintas muatan yang berada di pelabuhan. Kemunculan Gojek sebagai transportasi berbasis online ini mendapat pujian dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok pun akan meminta penyedia aplikasi layanan Gojek tersebut untuk membuat aplikasi GoTrucks yang diharapkan mampu untuk membantu mengatur lalu lintas muatan di pelabuhan. Ahok menjelaskan aplikasi ini dibutuhkan sebab saat ini truk-truk dari Jambi, Medan, dan Riau yang menuju Jakarta harus menunggu lama untuk mendapat muatan untuk pulang dan menyebabkan antrian panjang di pelabuhan. Menurut Ahok, jika ada aplikasi GoTrucks seperti yang dicetuskannya itu, nanti dapat menyediakan truk tanpa harus menunggu lama untuk mengisi muatan. Sehingga truk-truk kontainer dari berbagai daerah tidak perlu menunggu lama untuk menanti muatan, sebab dengan aplikasi ini truk bisa mengakses informasi untuk mengisi barang tanpa menunggu di pelabuhan. Tim TVMU memberitakan. Beralih ke berita lain, pemirsa, Pertalite bensin baru berkadar oktan 90 akan diluncurkan setelah Idul Fitri mendatang. Rencananya Pertalite baru akan diluncurkan di 3 kota saja, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Direktur Pemasaran PT Pertamina Persero Ahmad Bambang mengatakan, Pertalite akan diluncurkan setelah Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Juli mendatang. Bensin baru berkadar oktan dengan merek Pertalite ini akan diluncurkan di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, Pertalite juga tidak hanya dijual melalui stasiun bahan bakar umum milik Pertamina saja, tapi juga beberapa dari perusahaan milik swasta. Perusahaan plat merah akan menyiapkan volume Pertalite sebesar 1000 kl untuk tahap awal.
Kenaikan volume akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan permintaan konsumen. Pertamina berencana menjual Pertalite di bawah harga Rp8.500 per liter. Momen peluncuran Pertalite dilakukan setelah Lebaran karena mempertimbangkan iklim politik. Bila peluncuran dilakukan sesudah Lebaran, iklim politik lebih cair. Tim TVMU memberitakan. Persoalan sosial budaya terus menyerang mental generasi muda saat ini, seperti kondisi budaya instan yang dapat merusak semangat juang para generasi muda. Kondisi sosial budaya saat ini kian mencerminkan perilaku hedonis yang merusak generasi muda. Budaya instan yang dianut saat ini membuat generasi masa kini semakin jauh dari semangat usaha. Hal ini jelas berdampak buruk pada tindak kriminal. Karena untuk mendapatkan kebutuhan hidup juga dengan cara yang instan. Kondisi ini sepatutnya menjadi perhatian para pemilik kebijakan untuk menyelamatkan generasi masa depan. Dalam pengkajian Ramadan 1436 Hijriah, masalah ini menjadi tema yang dibahas untuk mencapai Indonesia berkemajuan. Hadir sebagai pembicara pada kesempatan ini Dadang Kahmat, Abdul Hadi, dan Abdul Munir. Ketiga narasumber sepakat memberikan semangat nyata membangun kembali kualitas bangsa. Dadang Kahmat juga menyampaikan, setiap warga persyarikatan harus menciptakan rasa kasih terhadap sesama. Hal ini merupakan bentuk yang sepatutnya diamalkan setiap muslim yang merupakan moto hidup dari Dadang Kahmat. Irmalia Septiana memberitakan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Berita TVMU segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin membuka pengkajian Ramadan 1436 Hijriah se-Indonesia. Dalam pembukaan tersebut, Din Syamsuddin juga meresmikan gedung baru Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pengkajian Ramadan 1436 Hijriah, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Kemajuan yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekaligus meresmikan gedung AUMT yang terdiri dari 12 lantai yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Acara pembukaan pengkajian Ramadan ini dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin beserta jajaran pimpinan Majelis-Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara berlangsung meriah yang diawali penampilan paduan suara UMT yang memukau seluruh jamaah yang hadir. Usai pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, dan juga sambutan Rektor UMT Ahmad Badawi, Din Syamsuddin memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, Din Syamsuddin mengatakan persiapan muktamar dan sudah berhasil mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ia temui beberapa waktu lalu. Din juga menjelaskan kembali makna Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan yang merupakan gerakan Muhammadiyah yang diharapkan menjadi pionir perbaikan bangsa mulai dari berbagai aspek. Indonesia berkemajuan yang kita ciptakan tadi itu tentu Indonesia yang mengalami kemajuan, dan berkemajuan itu mengandung arti dinamis. Tidak sekadar Indonesia maju, tapi Indonesia yang berkemajuan. Nah, terus terang inilah yang mendesak untuk kita wujudkan secara bersama-sama. Karena kalau negara ini, kalau bangsa ini tidak segera berorientasi kepada pikiran berkemajuan, maka kita sebagai bangsa akan terkalahkan dalam percaturan dan perlombaan global. Dunia dewasa ini tengah bergerak mengalami perubahan yang cepat. Pada paruhan kedua abad ke-20 terjadi penguatan demokratisasi,
Dan apa yang terjadi di Timur Tengah dan Arab Spring itu pada pengamatan saya adalah sebuah proses demokratisasi yang tak terelakkan. Din Samsudin juga mengatakan, era akan berubah di mana Asia melalui negara Tiongkok akan menguasai berbagai sektor ekonomi. Indonesia termasuk negara Asia yang akan menjadi bagian itu. Jika tidak siap, Indonesia bisa mengalami pelengkap penderita. Mengingat Desember, masyarakat ekonomi ASEAN sudah mulai diberlakukan. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemerintah Indonesia berada dalam kondisi kurang beruntung seperti pelemahan ekonomi yang semakin buruk. Hal ini disampaikan Fadil Hasan dalam pekajian Ramadan 1436 Hijriah. Terpuruknya kondisi negara Indonesia dirasa semakin menyiksa oleh masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan semakin tinggi, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan. Padahal, untuk sampai mencukupi kebutuhan dalam kondisi sekarang ini, harusnya masyarakat menerima kenaikan pendapatan di setiap tahunnya. Masalah daya saing yang kita hadapi sekarang ini adalah terkait misalnya dengan daya saing di sisi istilahnya itu membuka usaha atau melakukan usaha. Nah, kita ini ranking kita ini nomor 114, ya kan? Dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di Asia Timur dan Pasifik itu nomor 92, ya kan. Jadi kalau misalnya daya saingnya rendah, ya iklim investasinya juga masih bermasalah gitu kan. Orang mau buka usaha itu dipersulit gitu kan dibandingkan dengan negara-negara lain. Sementara itu, Bambang Setiaji juga menyampaikan, menghadapi kondisi seperti ini, Muhammadiyah sebenarnya tidak perlu risau. Kemajuan ekonomi bagi warga perserikatan bisa dicapai dengan pengaplikasian industrialisasi berjaringan. Untuk itu, kita harus mulai kembali menerapkan ekonomi Pancasila, hal ini demi mencapai ekonomi yang kerakyatan dan berkeadilan. Tim TVMU memberitakan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, berwisata ke masjid di bulan suci Ramadan merupakan pilihan tepat bagi umat muslim. Kali ini reporter TVMU menyajikan profil masjid bersejarah yaitu Masjid Keramat Luar Batang yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan pemirsa, liputan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ermalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati program TVMU selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Aceh Sepakat sudah lama populer di Medan. Aceh Sepakat merupakan komunitas suku Aceh yang berdomisili di kota Medan, Sumatera Utara. Warga Aceh yang dikenal jago bisnis itu kemudian mengembangkan aktivitas sosialnya dengan membangun masjid raya, balai pertemuan dan fasilitas lainnya. Di komplek Masjid Raya Aceh Sepakat itulah di Jalan Mangkara, Medan itu, pengurus Aceh Sepakat menggelar berbuka puasa setiap harinya selama Ramadan. Ini adalah berbuka puasa yang paling meriah di Medan. Hari Senin hingga Jumat rata-rata peserta berbuka mencapai 600 orang, sedangkan Sabtu dan Ahad bisa mencapai 1000 orang. 1 jam sebelum berbuka, peserta berbuka sudah mendatangi lokasi dan mengisi semua meja dan bangku dengan rapi. Menu yang disajikan tentu saja khas Aceh, bubur kanji rumbi, kue dan teh manis dan kari belangong. Ketua Panitia Berbuka Puasa Masjid Raya Aceh Sepakat, Haji Ali Jusni mengatakan, ini merupakan silaturahim antar suku dalam bingkai ibadah Ramadan. Ya begini, warga Aceh Sepakat itu kami terbuka. Ya kan, untuk siapa saja yang mau, dari mulai level tukang beca sampai ke pejabat tinggi. Nah, kalau kebetulan ada menteri yang lewat pun menteri kami satunya. Kalau gubernur sudah biasa, seperti itu. Jadi artinya warga Aceh Sepakat yang lain bukan hanya orang Aceh,
bisa istrinya Aceh, dianya tidak Aceh. Paket per hari, satu paket itu 2.500.000 rupiah. Kita biasanya sampai 5 paket satu hari, jadi 12,5 juta satu. Untuk mempersiapkan bubur kanji, rumbi, dan kari belango, panitia menyiapkan 40 pekerja untuk memasak bubur dan kari. Dibutuhkan sekitar 60 kg daging sapi setiap harinya untuk memenuhi menu makan malam umat Islam yang singgah dan berbuka puasa di sini. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.